Bagian kedua dari Matius pasal 8 menceritakan tentang seorang perwira bernama Kapten, Centurion. Imannya sangat besar. Dia berkata, cukup Tuhan Yesus mengucapkan satu kata saja. Hambanya akan sembuh. Mari kita baca tentang Kapten ini. Tentang imannya kepada Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan bertumbuh, memuji dan kagum. Yesus masuk ke Kapernaum. Seorang kapten datang menghadapnya dan memohon. Katanya, Tuhan, hambaku lumpuh. Terbaring di rumah dalam penderitaan yang sangat berat. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang ke sana dan menyembuhkannya. Namun sang kapten menjawab, Tuhan, aku benar-benar tidak layak. Engkau datang ke rumahku. Cukuplah engkau mengucapkan satu kata saja. Dan hambaku pasti sembuh. Sebab aku sendiri berada di bawah kuasa orang lain. Dan di bawahku ada prajurit-prajurit. Kepada prajurit ini aku berkata, datang, maka ia datang. Kepada prajurit yang lain aku berkata, lakukan ini, maka ia melakukannya. Mendengar itu, Tuhan Yesus Kristus pun heran. Dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara semua orang yang beriman, di Israel pun aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini. Namun aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Tetapi anak-anak kerajaan itu sendiri akan dikampakan ke dalam kegelapan di luar sana. Di sana mereka akan menangis dan mengatakan jijik dalam kesedihan yang mendalam. Lalu Yesus berkata kepada kapten itu, pulanglah, karena imanmu yang sedemikian besar, maka permintaanmu dikabulkan. Pada saat itu juga, hambanya sembuh. Perikop ini menceritakan tentang seorang kapten yang merupakan perwira Romawi. Istilah kapten atau centurion merujuk pada perwira yang memimpin 100 prajurit. Dia, seorang hambanya sakit. Dan terbaring lumpuh di tempat tidur. Ia berkata kepada Tuhan, cukuplah engkau mengucapkan satu kata saja. Tuhan, engkau tak perlu datang ke rumahku. Cukup engkau ucapkan satu kata saja. Cukup satu kata dari MU, dan hambaku akan sembuh. Apakah benar Tuhan hanya mengucapkan satu kata dan hambanya langsung sembuh? Tuhan memang memiliki kuasa dan otoritas seperti itu. Saat itu juga Yesus memuji kapten tersebut, mengatakan bahwa iman sebesar ini bahkan tidak ditemukan di antara bangsa Israel. Artinya, orang yang memiliki iman sebesar ini kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan tidak ditemukan di tengah bangsa Israel sendiri. Lalu, apa sebenarnya iman yang begitu besar ini? Apa itu iman di sini? Yaitu iman kepada Tuhan Kristus. Iman kepada Tuhan Kristus yang sama seperti iman kepada Allah Sang Pencipta. Seperti iman yang percaya bahwa ketika Bapa berkata jadilah, maka segala sesuatu menjadi nyata, iman yang percaya pada kuasa firman-Nya. Namun iman seperti ini tidak ditemukan di antara bangsa Israel. Namun banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu, siapakah orang-orang yang datang dari timur dan barat ini? Apakah mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun, mereka yang seharusnya menerima berkat ini, mereka yang seharusnya mewarisi kerajaan sorga, justru dicampakkan ke dalam kegelapan di luar sana. Siapakah mereka yang seharusnya menerima tetapi justru tidak menerimanya? Mereka adalah saudara sebangsa Israel sendiri. Mereka lah yang paling layak menerima kerajaan surga. Namun mereka tidak menerimanya. Mengapa mereka tidak menerimanya? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, mereka yang seharusnya menerima justru tidak menerimanya. Namun bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak mengenal Tuhan, kemudian mereka mau percaya kepada Tuhan. Dan karena itu mereka duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Padahal seharusnya bangsa Yahudilah yang pertama kali menerima kerajaan sorga. Mereka malah dilemparkan ke dalam api belerang. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu mari kita lihat centurion ini. Imannya kepada Tuhan. Apakah kelak ia akan duduk bersama di meja kerajaan surga? Pasti akan. Satu-satunya cara kita bisa masuk ke surga adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang memiliki iman kepada nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari bisa melihat. Centurion ini langsung menjawab dan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Centurion ini adalah orang non-Yahudi. Langsung memanggil Yesus sebagai Tuhan, berkata, Tuhan, aku sungguh tidak layak engkau datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Hambaku akan sembuh. Orang non-Yahudi ini justru memanggil Yesus sebagai Tuhan. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Tuhan berkata kepada centurion ini, pulanglah. Engkau memiliki iman seperti ini. Aku akan mengabulkannya bagimu. Maka hamba centurion itu langsung sembuh pada saat itu juga. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Amin.